Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam suluh. Sahabat suluh, jejak Allah di langit dan bumi, kisah Akif dan Taman Rindang. Sahabat suluh, di sebuah taman kecil yang rindang, duduk seorang anak kecil bernama Akif. Usianya baru 10 tahun, tapi pikirannya seringkali melayang jauh, memikirkan hal-hal yang besar. Suatu malam, setelah sholat maghrib, Akif duduk di taman rumah sambil menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang dan bulan menggantung indah. Ia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapa yang menyalakan bintang-bintang itu di langit?" Ayahnya tersenyum, lalu duduk di samping Akif. "Nak," katanya, "itulah ciptaan Allah. Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Lewat ciptaannya kita bisa mengenal dan mengimani keberadaannya." Akif memiringkan kepala. "Tapi ayah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu benar-benar ada kalau kita tidak bisa melihatnya?" Sang ayah memetik sehelai daun dari pot pojok taman. "Lihat ini Akif, siapa yang membuat bentuknya begitu sempurna? Siapa pula yang memberi warna hijau, urat-urat halus, dan kemampuan untuk menangkap cahaya matahari?" Akif diam memperhatikan daun itu. "Allah memiliki sifat Maha Pencipta," lanjut ayahnya. "Dia menciptakan segala sesuatu dengan rinci dan sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang tercipta tanpa maksud. Itulah salah satu tanda keberadaan Allah. Kita mungkin tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakan keberadaannya melalui ciptaannya." Ayahnya lalu menunjuk langit. "Coba perhatikan langit itu, Akif. Siang dan malam berganti dengan teratur. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Itu bukti bahwa Allah Maha mengatur. Semuanya berjalan dengan aturan yang rapi." Akif mulai mengangguk. Ia membayangkan betapa rumitnya mengatur seluruh alam semesta. Dan ketika kamu merasa sedih, tapi tiba-tiba ada kedamaian yang datang dalam hati, itu juga dari Allah. Itu tanda bahwa Allah Maha Penyayang, selalu dekat dengan hambanya. Malam itu Akif belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu mengenal Allah tidak harus dengan hal-hal yang sulit. Cukup dengan membuka mata, melihat pohon, merasakan angin, mendengar kicauan burung. Semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda keberadaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13. Dari sifat-sifatnya seperti Maha Pencipta, Maha Mengatur, Maha Penyayang, Akif jadi semakin yakin akan keberadaan Allah. Di akhir malam sebelum tidur, Akif berdoa pelan. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menciptakan alam yang begitu indah dan menunjukkan dirimu melalui ciptaanmu. Aku ingin selalu percaya dan dekat denganmu." Dan malam itu langit seolah tersenyum pada Akif, seperti ikut membisikkan, "Allah itu dekat, nak. Sedekat hatimu yang percaya. Bila engkau menginginkan sesuatu, mintalah padanya. Allah Maha dekat, Maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da' idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186.
Sahabat suluh, kisah ini mengajarkan bahwa keimanan kepada Allah bisa tumbuh dari hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Lewat ciptaannya dan sifat-sifatnya, kita diajak untuk mengenal dan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, selalu hadir dan mengatur kehidupan ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.